Mengernyit. Ini adalah pemandangan di luar dugaannya. Jie Tianran lebih kuat dari yang dia duga. Saat Anda berada di dunia dan melihat ke atas, pemandangannya menjadi lebih spektakuler. Rantai guntur di langit hancur, tapi tidak jatuh, tapi tertahan oleh kekuatan penghalang di langit. Dengan kekuatan ini, belum lagi melenyapkan dewa sejati, sangatlah mudah untuk menghancurkan dunia. Jika dewa sejati ingin menghancurkan dunia pada puncaknya, itu masih membutuhkan perang besar. Mungkin hanya perlu pemikiran bagi Jie Tianran untuk menghancurkan dunia. Jie Tianran sedang berdiri di bumi saat ini. Tubuh kecilnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Orang-orang kuat dari seluruh dunia, di seluruh dunia, memandangnya dan napas mereka menjadi cepat. Selain rasa hormat, sorot matanya juga dipenuhi rasa takut. Jie Tianran, sebaliknya, mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, matanya sepertinya bisa melihat semuanya. Kemanapun dia memandang, dia kebetulan berada di tempat Huang Fu Zantian berada. Orang-orang dari klan surgawi Huang Fu, dengarkan. Hari ini, jika klan surgawi Huang Fu menyinggung kita tanpa alasan, mereka akan mati secara tidak adil. Petik 2. Jika klan surgawi Huang Fu ingin membalas dendam, jangan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, datang saja kepadaku, Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Setelah Jie Tianran mengatakan ini, dia membuka telapak tangannya dan kekuatan menyatukan dunia muncul. Ribuan mayat dari klan surgawi Huang Fu langsung mengalir ke dalam formasi, dan bahkan rantai penghalang yang rusak di atas kekosongan dengan cepat memasuki formasi. Benar-benar bisa melihatku. Huang Fu Zantian tampak kaget dan langsung menatap Song Changsheng. Kalau begitu kekalahanku padamu juga terlihat kan? Dibandingkan dilihat oleh Jie Tianran, dia sepertinya mengingat. Membunuh alam dewa surgawi kemungkinan besar akan dikalahkan bahkan jika garis keturunan Chu Feng mengamuk. Jadi Chu Feng memandang Guru Jiudian, terima kasih, Guru. Dia semakin merasa bahwa jika garis keturunan menjadi liar pada saat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Biksu malang itu juga menyukai bakat. Bahkan jika dia tidak mengenal ibumu, dia tidak ingin melihatmu dicekik. Petik 2. Namun, Donor Chu Feng, ada satu hal yang saya harap Anda tidak menyalahkan biksu malang itu, karena terlalu banyak bicara. Petik 2. Biksu malang itu tahu bahwa kamu mempunyai bakat yang hebat. Petik 2. Tetapi jangan meremehkan Jie Tianran. Sekarang dunia hanya tahu bahwa ibumu Jie Ranxing pernah melewati suatu era. Petik 2. Tetapi dalam faktanya, Jie Tianran juga menyapu sebuah era. Jie Tianran juga seorang jenius yang mencengangkan suatu era. Dia tidak hanya duduk di singgasana Istana Suci Tujuh Alam 30.000 tahun yang lalu, tetapi dia sudah berada di puncak era, jubah dewa pada waktu itu. Sebelum ibumu lahir, dia dikenal sebagai orang yang bisa menjadi penguasa istana terkuat dalam sejarah Istana Suci Tujuh Alam. Ketika Tuan Jiudian mengucapkan kata-kata ini, wajahnya menunjukkan kesungguhan, bahkan dia sedikit takut. Terima kasih Guru atas tipnya. Saya akan memperhatikannya, jawab Chu Feng. Dia tidak akan meremehkan Jie Tianran, tapi dia pasti tidak akan takut pada Jie Tianran. Pikiran Chu Feng tidak akan berubah. Jika ibunya selamat, dia bisa mengabaikan beberapa hal, lagi pula dia harus mempertimbangkan posisi ibunya. Namun jika terjadi sesuatu pada ibunya, dia akan dimakamkan bersamanya di Istana Suci Tujuh Alam. Senior, bisakah kamu mengizinkanku melihat Wang Qiang dulu? Kata Chu Feng kepada Master Jiudian. Tentu saja. Master Jiudian mengangguk, dan segera mengerahkan kekuatan teleportasi untuk memindahkan Chu Feng ke kediaman Wang Qiang. Pada saat yang sama, Huang Fu Zantian mengendarai kuda penutup Chu Feng. Apakah dia anak nakal yang menaklukkan asal mula denyut nadi? Tanya Huang Fu Zantian. Asal-usul denyut nadinya.
Huang Fu Sangwu tampak bingung. Dia tidak melihat adegan Chu Feng menaklukkan asal mula denyut nadi, jadi tentu saja dia tidak mengetahui hal-hal ini. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentang segalanya? Huang Fu Zantian sedikit tidak sabar. Wajah Huang Fu Sangwu menjadi pucat, dia memang belum pernah mendengar asal-muasal denyut nadi, namun dia tidak tahu harus menjawab apa. Jelas sekali dia sangat takut pada Huang Fu Zantian. Lalu mengapa Anda mengatakan bahwa kematian Huang Fu Sengyu dan yang lainnya ada hubungannya dengan Chu Feng? Huang Fu Zantian bertanya. Karena Chu Feng selalu mengincar tuan muda. Segera, Jenderal Senior Huang Fu Chu Feng memberitahu Huang Fu Zantian tentang fakta bahwa Chu Feng mengalahkan Huang Fu Sengyu 2 kali dengan bantuan roh dunia dan garis keturunannya. Chu Feng itu memiliki garis keturunan yang lebih kuat dari Huang Fu Sengyu. Tidak heran momentum garis keturunan kekerasan yang dia picu agak menakutkan. Petik 2. Mungkinkah dia adalah orang suci biasa? Huang Fu Zantian berpikir serius. Manusia suci. Tuan, apakah garis keturunan Chu Feng benar-benar lebih kuat dari tuan muda? Huang Fu Sangwu bertanya dengan tergesa-gesa. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ia telah ditanamkan gagasan bahwa garis keturunan Huang Fu Sengyu tidak terkalahkan. Oleh karena itu, bahkan jika dia melihat dengan matanya sendiri, Huang Fu Sengyu ditekan oleh Chu Feng di Bloodline Martial Arena, terbaring di tanah seperti anjing. Tapi dia masih tidak yakin bahwa garis keturunan Chu Feng lebih tinggi dari Huang Fu Sengyu. Ada orang di luar dunia, dan kalimat ini tidak akan pernah ketinggalan zaman. Meskipun Huang Fu Sengyu kuat, dia tidak terkalahkan. Petik 2. Saya beritahu Anda, dikatakan bahwa di zaman kuno, garis keturunan Tianlei terkuat mencapai tingkat Sengyu. Tingkat raja, kata Huang Fu Zantian.